Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sosiologi dan antropologi dimanapun kalian berada, pada siang hari ini saya akan mencoba membawa kalian untuk mempelajari tentang antropologi. Mata kuliah ini adalah pengantar antropologi. Yang namanya pengantar, ya saya tugasnya mengantarkan kalian. Mengantar itu sangat relatif, ya. Seperti saya, kalau mengantar tamu, bisa saya mengantar sampai pintu, bisa sampai halaman, bisa sampai pagar, bisa sampai pinggir jalan, atau bisa juga sampai ke rumahnya. Itu namanya mengantar. Jadi, mata kuliah kita adalah pengantar antropologi. Saya akan mencoba membawa kalian untuk memahami tentang antropologi. Khususnya adalah antropologi sosial. Ada beberapa buku yang wajib kalian miliki, kalian baca, kalian pelajari. Nanti saya share di grup ya, atau melalui PowerPoint yang saya miliki, buku-buku yang kalian harus baca dan miliki. Jadi sangat naif sekali kalau kita belajar tanpa buku. Ya. Karena buku adalah cakrawala pengetahuan. Buku adalah jendela ilmu. Membaca adalah kuncinya. Jadi belajar itu harus diawali dengan membaca, rasa ingin tahu ya, rasa curiosity. Jadi saudara-saudara, kalau kita pelajari antropologi itu ada dua cabang utama ya. Dari segi definisinya antropos, antropos itu manusia. Logi atau logos adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang manusia. Apanya yang dipelajari dalam konteks manusia? Sebetulnya banyak ilmu-ilmu lain yang mempelajari tentang manusia. Misalnya biologi ya, bio hidup atau hayat ya. Logi ilmu tentang makhluk hidup, itu juga tentang manusia. Tetapi biologi mempelajari dari segi fisik ya, fisiknya saja, yaitu anatominya atau ilmu faal tubuhnya. Itu ilmu biologi. Kalau psikologi, psikis jiwa ya. Jadi ilmu manusia yang mempelajari tentang kejiwaannya. Nah, kalau antropologi, antropos, ilmu yang mempelajari tentang manusia. Manusia dalam konteks dua ya. Ada dua cabang utama dalam antropologi ya. Pertama fisiknya ya. Manusia sebagai fisik, maka seringkali dikenal dengan antropologi fisik ya, atau disebut dengan antropologi biologi ya. Cabang utamanya paling dikenal dengan sebutan paleoantropologi ya. Ada lagi mempelajari manusia dalam konteks sosialnya ya. Maka dikenal dengan antropologi sosial. Berbicara tentang sosial, pasti di situ ada kebudayaan, maka seringkali tumpang tindih antara antropologi sosial dengan antropologi budaya. Nah, cabang utama ini kalian harus pahami. Apa kaitannya dengan sosiologi? Sosiologi tentu namanya sosius, ya. Sosius itu seringkali diartikan berkawan, bermasyarakat. Jadi makhluk manusia itu kodratnya suka bermasyarakat, ya. Jadi unik juga manusia ini. Manusia satu sisi sebagai makhluk individu, ya. Kita kadang-kadang ingin mementingkan diri sendiri, kadang-kadang kita ingin menyendiri ya. Kita butuh sendirian ya untuk merenung, kontemplasi ya. Tolong jangan ganggu saya kata. Itu juga menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk individu ingin mementingkan diri sendiri ya. Sisi lain juga manusia sebagai makhluk sosial ya. Kita butuh berkawan, butuh relasi ya, butuh teman ya. Adam ya diciptakan oleh Allah atau oleh Tuhan yang demikian surga itu konon semuanya ada ya, indah ya, yang tidak pernah kita terpikirkan, ternyata Adam juga kesepian. Ternyata Adam butuh kawan, butuh teman ya. Walaupun surga itu indah dilukiskan ya,
di dalam kitab suci, Al-Quran maupun Alkitab menjelaskan bahwa surya itu indah, tetapi Adam ternyata kesepian. Itu menunjukkan bahwa Adam pun sebagai makhluk sosial butuh berteman. Nah, di dalam bermasyarakat biasanya melahirkan kebudayaan, ya. Apapun itu. Kalau kita berkumpul, ya saling mempengaruhi, pasti minimal 2 orang saling mempengaruhi, ada interaksi di situ, apalagi kumpulan orang-orang, maka masyarakat itu melahirkan kebudayaan. Nah, kaitannya dengan sosiologi tentu kontinum ya, sosiologi dan antropologi. Maka di dalam pelajaran SMA biasanya digabungkan sosiologi antropologi ya. Kontinum itu artinya kabur ya. Artinya tidak ada batas yang pasti, tidak seperti kue lapis ya. Kue lapis kan jelas, hijau, kuning, merah misalnya, itu jelas. Tapi kalau kontinum itu kabur ya. Kabur itu seperti abu-abu, warna abu-abu itu tidak jelas antara hitam putihnya. Jadi ada perpaduan antara hitam putih, itu namanya kontinum. Jadi sosiologi dan antropologi itu titik temunya adalah kabur ya. Kalau Kunchalaningrat itu mendefinisikan ya, sosiologi itu lahir dari atas, dari filsafat ya, terutama filsafat sosial. Tapi kalau antropologi lahir dari bawah gitu, dari etnografi ya. Jadi cabang antropologi sosial atau antropologi budaya banyak cabang-cabangnya di situ. Ada prasejarah atau prehistori ya. Ada lagi antropologi budaya. Nah, ini kita akan ke depan, beberapa minggu ke depan, kita akan mencoba mempelajari tentang antropologi sosial. Tadi saya sampaikan di awal pertemuan kita, saya hanya mengantarkan kalian. Namanya mengantar tentu relatif tadi saya sampaikan. Namanya mengantar itu tergantung kemampuan saya dan kemampuan yang diantarnya gitu. Jadi mengantar itu relatif, tergantung sampai di mana kita mampu mengantarnya. Nah, saudara-saudara siapkan catatan, ya, kemudian alat tulis, kalian bisa mencatat. Kemudian ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan melalui forum chat atau langsung. Ya. Biasakan kuliah itu ada dialog, ya, karena kuliah itu seperti Socrates zaman-zaman dulu Yunani, ya, Yunani kuno, sistem kuliahnya belajar itu sistem diskursus. Ya. Diskursus itu dialog. Bukan hanya monolog sendiri ya, berbicara sendiri, kalian mencatat, mendengarkan, itu tidak cocok lagi untuk kuliah kita model sekarang. Apalagi sistem daring seperti sekarang. Fokus perhatian kalian sudah multitasking, sambil lihat HP, sambil lihat laptop, mungkin megang HP, megang nonton yang lain, itu butuh konsentrasi yang demikian tinggi. Jadi antropologi itu kita akan mempelajari itu. Antropologi apa yang akan kita pelajari sesuai dengan mata kuliahnya adalah antropologi sosial. Jadi kita stressingnya ke konteksnya adalah ke antropologi sosial atau antropologi budaya, cultural antropologi atau sosial antropologi. Tentang antropologi fisik mungkin disinggung hanya sedikit saja ya. Buku yang saya tulis antropologi budaya itu sudah menjelaskan bagaimana perkembangan antropologi fisik sampai menjadi budaya ya. Ada juga buku yang saya tulis tentang evolusi organik menuju ke evolusi superorganik. Jadi perkembangan manusia itu evolusinya dari mulai fisik sampai ke culture budaya. Itu kalian bisa fotokopi ya, karena itu tidak dicetak ulang ya. Saya mau cetak ulang belum sempat ya. Saudara-saudara, jadi antropologi perkembangannya hampir sama dengan beriring dengan sosiologi ya. Jadi kalau kita lihat catatan-catatan perjalanan para ilmuwan antropolog ya, itu seiring dengan perjalanan Columbus ya, perjalanan negara-negara penjajah dulu gitu. Kalau kita baca misalnya di buku Kunchalaningrat ya, tentang pengantar antropologi, itu ada beberapa tahapan ya, antropologi itu sampai menjadi disiplin ilmu antropologi yang sekarang kita pelajari. Jadi perjalanan awalnya adalah dimulai dari perjalanan para pelaut ya, yang kita kenal mungkin dalam buku-buku sejarah, Gospel and Glory ya, untuk mencari kekayaan ya, kemudian penyebaran agama, kemudian juga untuk mencari penjajahan seperti itu.
Dan biasanya di situ ada juga para ilmuwan yang ikut ya. Kalian bisa tahu misalnya Darwin juga pernah sampai ke Halmahera ya, melalui pelayaran dari Inggris sana misalnya. Banyak tokoh-tokoh kalau kita lihat yang menjajah di Indonesia, Belanda gitu. Banyak juga sebagian adalah antropolog, termasuk Snoeck-Oorgroen gitu. Itu adalah antropolog, Van Baal misalnya, Frans Dahler misalnya. Itu adalah tokoh-tokoh antropolog juga yang memang ikut dengan pelayaran company ketika itu ya sampai ke Indonesia, tujuannya untuk mempelajari tentang kebudayaan-kebudayaan. Mereka tulis, kemudian dibaca oleh orang-orang Eropa sehingga tertarik. Jadi itu perkembangan awal antropologi ya. Nah, ke depan kita akan mempelajari bagaimana tentang etnis ya, kemudian tentang kebudayaan, bagaimana proses menjadi berubah dalam konteks kebudayaan, akulturasi ya, dan sebagainya ya. Jadi ini kuliah awal tentang antropologi, menarik sebetulnya bahasannya ya. Kalian harus siapkan diri, tolong kalian pahami buku-buku antropologi apapun ya. Bisa di Google atau di internet ya, atau di buku-buku yang lain, termasuk buku-buku SMA kalau masih kalian ada tentang antropologi, kalian bisa baca-baca ulang untuk kita diskusikan. Jadi kuliah kita dalam situasi sekarang tentu online ya, sistemnya daring. Kehadiran itu sangat penting ya, kehadiran dalam konteks virtual ini saya sulit mengontrolnya apakah kalian hadir atau tidak. Oleh karena itu fokus yang paling penting kita kuliah ya. Ini hanya sekedar cakrawala awal, nanti kita di kuliah kedua saya akan mencoba menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan antropologi sampai menjadi sebuah disiplin ilmu yang menarik. Baik, saudara-saudara, ini sudah 12 menit ya. Saya seringkali membatasi bicara di depan laptop ini ya, 10 sampai 15 menit. Kenapa dibatasi? Karena supaya mudah kalian mendownload atau menontonnya dan bisa diulang-ulang. Kalau terlalu panjang kalian juga mungkin malas menontonnya ya, mendownloadnya dan lain-lain. Jadi kalian bisa download, kemudian disimpan, dan bisa diulang-ulang untuk kalian pelajari. Baik, itu saja dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.